Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahmatil Imania. Saya dari kelas 6A Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dari mata kuliah analisis teks yang diampu oleh Ibu Zulfa Ismawati. Di sini langsung saja kepada jurnal yang saya ambil. Jurnal yang saya ambil berjudul Rethinking Gender Justice in the Quran, A Critical Exploration of Muslim Feminist Perspective. Jurnal ini saya ambil dari website jurnal studi ilmu Al-Quran dan Tafsir yang diterbitkan oleh Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan ini sudah terindeks Scopus dengan level Scopusnya Q1. Jadi ini sudah memenuhi persyaratan dari jurnal yang diambil dengan persyaratan Q2. Selanjutnya, setelah saya mendapatkan jurnal ini, saya terjemahkan jurnal ini ke dalam bahasa Indonesia dengan bantuan DeepL. Di sini dengan judul berbahasa Indonesia, Memikirkan Kembali Keadilan Gender dalam Al-Quran, Eksplorasi Kritis terhadap Perspektif Feminis Muslim. Baik, mari kita mulai analisisnya dari sebelumnya. Di sisi kiri adalah bagian template yang saya ambil dari website tadi, website jurnalnya, dan di sisi kanan adalah terjemahan dari jurnal yang saya ambil. Saya akan menggunakan dua bahasa. Saya akan menganalisisnya dengan berbahasa Indonesia. Untuk berbahasa Indonesia, bahasa Indonesia saya gunakan untuk menganalisis teknisnya, dan bahasa Inggris akan saya gunakan dalam pemahaman saya terhadap jurnal ini atau artikel ini. Baik, sebelumnya kita mulai pada header. Header sudah sesuai dengan permintaan si template jurnal, yaitu Jurnal Studi Ilmu Al-Quran dan Hadis. Sekian, ini sudah sama dengan template. Kemudian judul. Di sini template-nya tertulis 14, ukuran font 14. Font di sini benar 14, dan juga dengan font Adobe Caslon Pro Bold English Title. Tapi sepertinya Adobe Caslon Pro ini harus diinstal secara mandiri ke dalam laptop. Namun laptop saya tidak menginstal ini, jadi laptop saya otomatis membaca font ini dengan Times New Roman, tapi dia sudah benar dengan bold, yaitu tebal, dan juga dengan titel atau judul berbahasa Inggris. Kemudian di judul bahasa Indonesianya menggunakan ukuran 13 sudah sesuai, dan juga dengan italic atau tulisan miring. Ini sudah sesuai. Namun sekali lagi jurnal ini memerintahkan untuk menggunakan font Adobe Caslon Pro. Hanya saja di laptop saya tidak menginstal, jadi terbacanya dua versi, yaitu yang pertama Times New Roman, dan yang kedua dia membacanya dengan Palatino Linotype. Oke, kita lanjut. Setelah judul ada nama author. Author pertama yaitu Pak Aksin Wijaya. Ini sudah sesuai dengan yang diperintahkan, menggunakan ukuran 10 dan diberi first author atau penulis pertama diberi bintang. Pak Aksin Wijaya ini diberi bintang. Kemudian dan juga A ini simbol A ini
merujuk pada instansi atau afiliasi dari si penulis. Di sini tulis A berarti instansi beliau atau afiliasi beliau, dan juga bintang ini bermaksud corresponding author atau author pertama dengan diberikan nama emailnya. Kemudian Ibnu Mukhlis dan Dawam Multazami rahmatullah ini adalah penulis kedua, dan B ini merupakan asal instansi atau afiliasi dari penulis kedua dan penulis ketiga, yaitu Insuri Ponorogo, Jalan Batorok, Katong, dan seterusnya. Baik, selanjutnya pada bagian abstrak. Pada bagian abstrak kita tahu bahwa ternyata berjumlah 260 kata dan melebihi syaratnya yaitu 250. Dia juga menggunakan single spacing. Di sini kita tahu bahwa dia menggunakan single spacing. Kemudian shall be used between lines in this article. If the article is written in Indonesia, the abstract shall be typed in English and Indonesia. Meanwhile, if the article is written in English, the abstract shall be typed in English and Indonesia as well. Jadi, apabila jurnal atau tulisan atau artikel ini berbahasa Inggris, maka abstraknya menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ini telah benar. Jurnal ini berisikan bahasa Inggris, jadi abstrak yang digunakan berbahasa Inggris, ini berbahasa Inggris, dan yang kedua adalah abstrak berbahasa Indonesia. The abstract should be typed as concise as possible and should be composed of problem statement, method, scientific finding results, and short conclusion. Problem statement, masalah dasarnya, metode, kemudian hasil, dan sedikit kesimpulan. Di sini kita tahu bahwa di awal problem statementnya diawali pembahasan mengenai Al-Quran sampai Muslim ini merupakan bagian dari problem statement. Kemudian masalah atau hal yang dikaji berupa penelitian ini mengkaji bagaimana para feminis muslim membangun argumen mereka dalam penafsiran ulang Al-Quran, mengkritisi logika di balik pendekatan penafsiran tersebut, serta mengeksplorasi perspektif Al-Quran tentang keadilan gender yang bermakna dan relevan secara konstekstual dengan masyarakat kontemporer. Ini merupakan masalah yang akan diangkat oleh penulis. Kemudian metode atau pendekatan yang diambil adalah kritis apresiatif. Kritis apresiatif ini dituliskan bahwa pendekatan ini mengintegrasikan analisis wacana kritis dan penafsiran maqasidi untuk menganalisis ketiga aspek tersebut. Ketiga aspek ini adalah aspek yang telah disebutkan pada tujuannya, yaitu bagian ini mengkritisi logika dan sebagainya. Kemudian hasilnya atau final result kita tahu di sini dituliskan di kalimat selanjutnya, yaitu hasil penelitian mengungkapkan 3 temuan utama. Pertama, upaya feminis muslim dalam memperjuangkan hak-hak dasar perempuan patut diapresiasi. Kedua, logika penafsiran mereka perlu dikritisi karena cenderung bergeser dari analisis sosial ke arah penegasan ideologi. Dan ketiga, Al-Quran menyajikan konsep keadilan gender yang dinamis dan dapat beradaptasi dengan konteks kontemporer. Kita telah tahu hasil dari penelitian ini, dan
Yang terakhir adalah short conclusion atau kesimpulan pendek. Ini berada pada kalimat terakhir di abstrak, yaitu penelitian ini menjembatani pemikiran feminis dan tradisi keilmuan Islam klasik dengan mengevaluasi secara kritis penafsiran feminis muslim serta menawarkan kerangka kerja konseptual untuk memahami keadilan gender. Jadi penelitian ini nanti akan membahas atau akan mengkritik pemikiran feminis dan tradisi keilmuan Islam klasik. Penulis ini menganalisis atau mengevaluasi penafsiran feminis muslim dan juga menawarkan kerangka kerja konseptual untuk memahami keadilan gender dalam Al-Quran. Baik, kita telah menyelesaikan abstraknya. Sebelumnya di sini abstraknya di sini diperintahkan sama dengan berbahasa Inggris, bahasa Indonesianya kisaran 200 sampai 250 kata. Namun sebentar, kita menggunakan bahasa Indonesia. Ternyata penulis menggunakan lebih dari 250 kata, yaitu sekitar 318. Nanti akan dikurangi dengan beberapa ini karena ini terblok, tapi dia akan tetap melebihi 250 kata. Kata kunci di abstrak berbahasa Inggris diperintahkan untuk menulis kata kunci maksimal 5 keywords atau 5 kata kunci. Di sini dia menggunakan 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Ini sudah memenuhi persyaratan. Dan berbahasa Indonesia, penulis menggunakan di sini di template memerintahkan maksimal 5 kata kunci sama, dan di sini dia juga menggunakan 5 kata kunci. Bagian yang selanjutnya yaitu introduction atau pendahuluan. Di sini dijelaskan bahwa the body of paper must be elaborated between 6,000 atau 8,000 words maximum, including abstract references, footnotes, written in font Adobe Caslon Regular Pro size 12, line spacing single. Dijelaskan bahwa paper ini atau tulisan ini harus antara 6.000 sampai 8.000 kata, termasuk abstrak, referensi, dan footnotes. Namun, ternyata ini melebihi batas minimum, yaitu berjumlahkan 8.522 kata atau lebih dari 18.000 kata apabila ininya tidak terhitung. Yang berbahasa Inggris, apabila kita total semuanya, maka angkanya melebihi 8.000, bahkan hampir mencapai 9.000 kata. Tapi si pihak jurnal tetap meloloskan artikel ini yang melebihi 9.000 kata. Mungkin karena pembahasannya yang perlu lebih detail, jadi penulis diizinkan untuk menulis lebih dari 8.000 kata dalam satu paper. Sini dijelaskan bahwa abstrak harus menggunakan font Adobe Caslon Pro Regular. Namun sekali lagi di sini terdeteksinya dengan font Palatino Linotype. Maaf, di introduction di Palatino Linotype karena saya tidak menginstal font tersebut, yaitu Adobe Caslon Regular, tapi di sini sesuai ukurannya 12 pt dan juga line spacing single. Baik, selanjutnya bagian ini harus memuat informasi
tentang subjeknya atau tentang topiknya related to the paper in question. Lebih di sini yang dimaksudkan adalah tentang background of study yang dijelaskan 2-3 kata with each sentence describing a different aspect of the information referred. Jadi di sini dijelaskan tentang background studi yang harus ada dalam artikel ini. Kita tahu bahwa template menyuruh untuk penulis menyertakan what is already known about the subject, apa yang telah diketahui dari subjek yang diambil, dan juga what is not known about the subject, apa yang tidak diketahui dari si subjeknya. Di sini dari paragraf pertama diketahui bahwa ternyata munculnya tahu bahwa sejak masa Nabi Muhammad hingga para pemikir klasik serta ahli tafsir, sufi, dan fuqaha telah mendapat tanggapan apresiatif dan kritis tentang pandangan Islam yang dianggap memberikan penghormatan terhadap perempuan dan dijadikan pedoman bagi umat baik di ranah domestik maupun publik. Kemudian, namun seiring dengan perubahan sosial dan meningkatnya kesetaraan gender, muncul kritik dari feminis sekuler dan feminis muslim. Mereka melihat adanya bias patriarki dalam penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Khususnya para feminis muslim menggunakan pendekatan analisis gender yang berpijak pada nilai-nilai Islam. Mereka menafsirkan ulang ayat-ayat yang dianggap tidak adil terhadap perempuan untuk memperjuangkan gender. Di sini terdapat pada paragraf kedua, mereka mengadvokasi keadilan gender bagi perempuan dengan mengusulkan penafsiran ulang terhadap ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang laki-laki, perempuan, dan hubungan mereka. Kemudian kita telah tahu apa yang diketahui dari subjeknya, dan kemudian adalah tentang apa yang tidak diketahui dari subjeknya, yaitu meskipun gerakan feminisme muslim ini dapat saya rangkum, meskipun gerakan feminisme muslim ini telah menghasilkan berbagai penafsiran alternatif, ada hal yang masih perlu dikaji lebih dalam, yaitu pendekatan yang mereka gunakan. Meskipun dikelas sebagai pendekatan epistemologis, sebenarnya juga membawa muatan ideologis. Misalnya pendapat pada isme, pada feminisme, pada istilah tersebut menandakan perubahan dari gerakan dan pemikiran sosial menjadi gerakan feminisme yang kemudian akan bersifat ideologis, tidak lagi epistemologis. Namun, di sisi lain, secara epistemologis dijelaskan bahwa secara epistemologis belum banyak dikaji, atau feminisme ini belum banyak dikaji, bagaimana feminis muslim menafsirkan ulang ayat-ayat Al-Quran terkait gender secara ideologis sambil tetap mengklaim sebagai pendekatan epistemologis. Dan dari sini kita tahu bahwa studi ini bertujuan untuk mengevaluasi pendekatan tafsir feminis muslim, bagaimana mereka menggunakan analisis gender, bagaimana mereka menanggapi ayat-ayat Al-Quran. Ini tertulis dalam paragraf ini bahwa
tulisan ini akan berfokus pada apresiasi kritik terhadap nalar penafsiran para feminis muslim terhadap Al-Quran, maka hanya tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah penafsiran Al-Quran yang dikutip di sini dengan tujuan untuk memahami tulisan ini. Kemudian pada bagian ini dan bagian selanjutnya menjadi memenuhi persyaratan template, yaitu this section may also include background information about the problem, such as a summary of any research atau rangkuman dari beberapa penelitian sebelumnya. Di sini si penulis Pak Aksin Wijaya telah menyertakan cukup banyak karya, yaitu dia memulainya dengan pada karya Hidayatullah yang menerbitkan karya tentang cendekiawan muslim feminis antara lain Rifat Hasan, Aziza Al-Hibri, Aminah Wadud, Asam Barlas, dan sebagainya. Kemudian beliau juga menyertakan penelitian lain yang dilakukan oleh Adam, yaitu dengan tema atau dengan topik pembahasan seorang sarjana muslim feminis Asma Barlas tentang penafsiran ulang Al-Quran dalam wacana feminisme. Cukup banyak yang dibahas oleh Pak Aksin Wijaya, ada tentang Sanana Rasul dan Muhammad Sulaiman yang menulis perempuan muslim mengatasi kekerasan dalam perkawinan, menerobos penjara struktural dan kultural yang diciptakan oleh para pemuka agama. Beliau juga mengkaji atau menyertakan teori hermeneutik Aminah Wadud dan banyak yang beliau sertakan. Dia menyebutkan bahwa apabila tulisan lain berfokus pada advokasi perempuan dengan menyoroti pengaruh budaya patriarki dalam menafsirkan Al-Quran dan kemudian menafsirkan ulang ayat-ayat Al-Quran tentang laki-laki, perempuan, dan relasi keduanya, maka tulisan ini atau artikel ini adalah bentuk apresiasi kritis terhadap pemikiran para feminis muslim. Apresiasi ini dilakukan yang merupakan bagian dari komunitas intelektual muslim dan kritis karena pemikiran mereka sudah mulai bergeser orientasinya dari bentuk pemikiran dan analisis sosial menjadi ideologis. Hal yang dicakup dalam ini adalah pengabaian mereka terhadap pengaruh ideologi gender yang telah mempengaruhi mereka, metode mereka dalam menafsirkan ulang Al-Quran, dan konsep keadilan gender yang mereka perjuangkan. Jadi, secara singkat kita tahu bahwa isi dari artikel ini adalah kritik apresiasi kritik terhadap pemikiran para feminis muslim. Inti dari artikel ini. Baik, selanjutnya yaitu tentang that has done. The introduction also should mention method of the research. Artinya tulisannya harus menyertakan metodenya. Jadi di introduction ini harus menceritakan metode yang digunakan si penulis. Di sini dijelaskan bahwa tulisan ini menggunakan metode apresiasi kritis yang dikombinasikan dengan penggunaan teori analisis wacana kritis dan penafsiran maqasid. Metode apresiasi kritis digunakan untuk memposisikan para feminis muslim sebagai sekutu dalam berbagai pendapat dan lawan dalam pertukaran intelektual yang layak mendapatkan apresiasi dan kritik. Kemudian, penafsiran maqasid digunakan untuk menegosiasikan antara menafsirkan ulang atau memilih pesan-pesan Al-Quran yang ada yang selaras atau bermakna dengan kondisi kontemporer dan keseharian kita. Kita telah menyelesaikan bagian introduction, kemudian akan berlanjut kepada discussion and result atau diskusi dan hasil. Di sini dijelaskan bahwa discussion and result be written in the same part.
they should be presented continuously start from main result until supporting results and equipment with a discussion, figures, and table. Oke, baik. Diskusi dan hasil akan ditulis pada part yang sama dan akan dimulai dari hasil utama sampai hasil pendukung dan akan disertakan dengan diskusi. Penulis membagi hasilnya ke dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama tentang logika penafsiran Al-Quran feminis Muslim, yang kedua kritik terhadap logika penafsiran Al-Quran feminis Muslim. Bisa dibilang bagian ini adalah inti dari tujuan yang telah disebutkan pada introduction, yaitu tentang tujuannya untuk mengkritik logika penafsiran Al-Quran feminis Muslim. Bagian ketiga adalah menegosiasikan pesan keadilan gender dalam Al-Quran, yang merupakan bagian terakhir. Pada bagian pertama, yaitu tentang logika penafsiran Al-Quran feminis Muslim, dapat dirangkum bahwa bagian ini menjelaskan tentang feminis Muslim yang menafsirkan Al-Quran terkait hubungan laki-laki dan perempuan. Mereka memakai logika dan pendekatan kontekstual, melihat budaya patriarki yang menimbulkan stereotip Mereka memakai logika dan pendekatan kontekstual budaya patriarki dengan melihat budaya patriarki yang menimbulkan stereotip negatif terhadap perempuan, seperti dianggap kurang cerdas atau religius. Untuk mengatasi hal ini, feminis Muslim melakukan dua hal. Yang pertama yaitu dengan memberdayakan perempuan melalui organisasi seperti NU, Fatayat, ataupun organisasi keagamaan yang lain. Kemudian, yang kedua yaitu menafsirkan ulang ayat-ayat Al-Quran tentang esensi dan hak perempuan di ranah publik maupun domestik. Dengan metode hermeneutika dan makasidi yang telah disebutkan sebelumnya, di sini mereka dapat menyimpulkan bahwa keadilan dalam Islam harus dimaknai sebagai kesetaraan gender. Ayat-ayat yang tampak tidak setara mereka tafsir ulang agar selaras dengan prinsip keadilannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa menurut feminis Muslim, Al-Quran mengajarkan keadilan melalui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun tanpa kesetaraan keadilan tidak bisa tercapai. Kemudian pada poin selanjutnya yaitu kritik terhadap logika penafsiran Al-Quran Muslim. Di sini dapat dibagi ke dalam dua kritik, yaitu yang pertama kritik penafsiran Al-Quran secara tekstual dan kontekstual sama-sama valid. Nabi Muhammad sendiri menghargai kedua cara tersebut, jadi tidak adil menyalahkan penafsiran tersebut sebagai penyebab diskriminasi gender. Dan kritik kedua yaitu feminisme Muslim cenderung fokus pada ayat kesetaraan dan menafsirkan ulang yang tidak setara demi mendukung ide mereka. Konsep keadilan gender mereka juga diidentik dengan kesetaraan ala pemikiran barat yang lebih individualistik. Namun, Al-Quran tidak menjelaskan konsep keadilan secara spesifik. Keadilan itu kompleks dan perlu dipahami dalam konteks sosial dan ilmu lain agar sesuai dengan zamannya. Dan bagian ketiga yaitu menegosiasikan pesan keadilan gender dalam Al-Quran. Yang dapat dirangkum adalah dalam diskusi laki-laki, perempuan, dan hubungan mereka dalam Al-Quran yang terjadi adalah perguratan epistemologi, cara mereka menemukan kebenaran karena satu cara pandang hanya mengungkap sebagian kebenaran.
maka kebenaran dari Al-Quran dan hadis beragam dan harus dihargai. Masalah epistemologis ini muncul ketika epistemologis berubah jadi ideologi, seperti feminisme yang ketambahan isme menjadi hal yang ideologi, sehingga kebenaran dianggap tunggal dan mutlak. Pemikiran juga bersifat situasional, bergantung pada konteks, masyarakat, dan waktu. Maka perlu negosiasi antara epistemologi atau kebenaran dan juga aksiologi, yaitu kebermaknaan. Di sini tafsir Maqasidi membantu dalam menafsirkan makna Al-Quran dalam 3 dimensi, yaitu tekstual, ideal moral, dan spirit kontekstual. Makna-makna ini bisa relevan atau tidak tergantung kondisi masyarakat pembaca. Kemudian disebutkan juga Al-Quran memuat 2 kategori makna terkait laki-laki dan perempuan, kesetaraan dan perbedaan. Keduanya harus diapresiasi dan dinegosiasikan sesuai konteks. Penting diingat bahwa keadilan bukan identik dengan kesetaraan. Keadilan adalah memberikan hak sesuai kondisi. Kesetaraan adalah bagian dari keadilan, tapi tidak harus sama persis. Jadi penafsiran jadi dapat ditarik kesimpulan pada bab kali ini, yaitu penafsiran Al-Quran harus fleksibel dan negosiasi antar kebenaran dan makna kebermaknaan dalam konteks sosial menjadi kuncinya. Dari hasil yang telah dibacakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini mengungkap 3 temuan utama, yaitu yang pertama, para feminis muslim telah berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kesadaran tentang hak-hak dasar perempuan dan menentang bias patriarki dalam penafsiran Al-Quran. Dan yang kedua adalah logika penafsiran yang digunakan oleh para feminis muslim telah bergeser dari kerangka kerja sosial analitis menjadi kerangka kerja ideologis. Dan yang ketiga adalah konsep keadilan gender dalam Al-Quran tidak menyamakan keadilan dengan kesetaraan absolut, namun lebih pada kewajaran yang mungkin melibatkan peran dan tanggung jawab yang berbeda untuk menjaga keharmonisan sosial. Oke, bagian artikel telah selesai dan selanjutnya yaitu adalah bibliografi. Bibliografi adalah daftar pustaka yang digunakan atau referensi-referensi yang digunakan oleh penulis. Di sini tertulis bahwa referensi pada manuskrip harus up to date, at least setidaknya 5-10 tahun dan minimal adalah 30 referensi, yang mana 40% adalah referensi utama dan referensinya dapat diakses oleh semua orang. Di sini cukup banyak referensi yang digunakan, lebih dari 30 referensi. Dan tahunnya beberapa ada tahun seperti 2007 ini lebih dari 10 tahun, namun yang digunakan adalah buku, bukan jurnal. Kemudian dijelaskan bahwa bibliografi harus menggunakan Mendeley dengan style Turabain 8. Mohon maaf tapi kita tidak bisa mengeceknya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan dapat saya sampaikan dari analisis teks ini. Pastinya analisis yang saya lakukan ini masih kurang karena saya melakukan seadanya dan atas pemahaman saya terhadap artikel. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.